Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan pembelajaran PKK episode kedua, yaitu strategi branding dan marketing. Di sini videonya adalah part kedua dari episode kedua. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang logo dan brand, sekarang kita akan mencoba untuk langsung belajar terkait dengan bagaimana cara untuk membuat sosial media sebagai sarana untuk branding dan marketing dari produk-produk yang sudah kalian buat. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baiklah, sekarang langsung saja kita akan menuju ke materinya. Nah, di sini topik yang akan kita bahas adalah membuat jejaring media sosial. Nah, lalu kenapa sih kita harus membuat jejaring media sosial? Satu hal yang paling penting terkait dengan media sosial adalah dengan media sosial yang baik, kita akan dapat membentuk atau membuat sebuah branding yang bagus untuk produk kita. Nah, caranya ada 5 hal. Yang pertama adalah pilih salah satu platform sosmed. Di sini yang akan kita gunakan adalah Instagram. Jadi kita akan mencoba untuk membuat jejaring sosial media dengan bantuan Instagram seperti itu. Yang kedua, daftarkan brand kalian di sosmed tersebut. Misalkan kemarin ada yang membuat gift ya, hampers, itu silakan kalian buat seperti itu sesuai dengan namanya yang menarik ya. Kemudian isilah dengan logo dan slogan yang meyakinkan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Yang keempat, buat rancangan isi dari sosmed tersebut ya, terkait dengan minggu pertama kita akan share apa, minggu kedua kita akan share apa, itu kita akan nanti bahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mulai mengisi feed dan menggait audiens sesuai dengan pasar yang telah kalian tentukan. Nah, sekarang kita akan langsung pindah. Nah, bagaimana cara agar Instagram atau sosial media kalian itu well managed ya? Ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah menentukan tema warna atau color palette, menentukan font yang tepat, menjaga konsistensi desain feed, istiqomah dan terjadwal, dan yang terakhir adalah pelajari karakteristik audiens kalian. Di sini ini saya ada contoh ya, beberapa akun yang punya followernya cukup banyak. Ini salah satunya adalah Messi. Kalian pasti tahu siapa itu Messi, pemain sepak bola yang cukup terkenal. Itu sekarang followersnya 250 juta. Nah, ini salah satu klub juga. Ini followersnya 28 juta. Nah, apakah itu mungkin? Nah, tentu saja itu mungkin, tapi tentu tidak dalam waktu yang singkat seperti itu. Kita akan pelajari bagaimana cara untuk menggait konsumen, audiens ya dalam hal ini. Kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu menentukan tema warna. Nah, di sini ada ilustrasi ya, sebuah ilustrasi. Nah, ini sebuah ilustrasi. Nah, kenapa warna itu penting atau kenapa kita harus menentukan tema warna? Karena warna adalah salah satu hal atau satu faktor yang dapat menarik minat dari audiens seperti itu. Nah, kenapa harus kita pilih? Kenapa harus yang tepat? Nah, misalkan seperti ini contoh ya. Ini adalah geprek Bensu. Kalian pasti tahu geprek Bensu. Dalam feed-nya atau Instagramnya, mereka menggunakan color palette yaitu orange. Saya kira orange adalah warna yang sangat cerah ya. Warna yang fun, kelihatannya adalah sangat humanis, kemudian memberikan kesan positif dan semangat. Nah, mungkin satu hal yang menjadi faktor penentu kenapa geprek Bensu menggunakan warna orange, mungkin karena dia sesuai dengan produk yang mereka jual. Ada sambelnya, ada ayamnya, itu kan cenderung coklat ke orange atau kuning seperti itu ya. Nah, kenapa harus menentukan tema warna seperti itu? Misalkan kalian menjual air mineral, tidak mungkin temanya adalah misalkan merah. Nah, rata-rata orang menjual air mineral pasti warnanya adalah biru ya. Warnanya adalah biru. Nah, seperti itu. Ini warna biru. Kenapa? Karena biru melambangkan kemurnian ya, kemurnian kemudian kebersihan seperti itu. Nah, ini custom color palette-nya. Untuk membuat skema warna yang tepat kita butuh generator atau generator warna. Di sini saya pilih ada 2. Nah, ini ada 2. Yang pertama adalah
colors.co dan yang kedua adalah colorhound.co. Kalian bisa menggunakan color palette generator yang lain, tetapi yang saya sarankan adalah dua ini. Di sini saya contohkan ya. Untuk color palette-nya, nah ini colors.co. Ini di sini kalian bisa memilih color palette yang kalian inginkan. Nah, kebetulan di sini adalah warna ungu dan beberapa warna yang cocok untuk disandingkan dengan warna ungu. Contoh di colors.co. Nah, ini ada banyak sekali. Misalkan kalian ketik ya di sini. Kalian ingin warna orange. Nah, kalian ketik di sini ingin warna orange. Nah, di sini akan otomatis muncul berbagai color palette yang berisikan warna orange. Nah, ini mungkin ini adalah salah satu contoh palette yang digunakan oleh geprek bensu tadi. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut kembali ke PowerPoint-nya. Nah, setelah kita memilih skema warna yang tepat untuk produk kita, langkah selanjutnya adalah menentukan font yang tepat. Nah, font di sini sangat penting. Kenapa? Karena font merupakan salah satu hal itu yang sangat diingat oleh customer seperti itu. Nah, di sini ada contoh font yang klasik, modern, bold, informal. Nah, informal ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang menyasar market kaum muda seperti itu. Biasanya banyak menggunakan font-font informal. Nah, bagaimana cara untuk mencari font yang tepat? Ada dua platform. Yang pertama adalah dafont.com dan yang kedua adalah Fontsquare. Di sini akan saya contohkan. Saya buka ya di dafont.com. Dafont.com. Kalian pilih sesuai dengan produk yang akan kalian kembangkan. Contoh kalau misalkan hampers, mungkin font yang tepat adalah font yang seperti italic seperti itu ya. Jadi memberikan kesan bahwa hampers yang kalian jual itu mewah, istimewa seperti itu. Nah, di sini ada banyak, ada Rockall. Kalau kalian pilih cari yang bagus, ada di top ini yang paling sering digunakan. Nah, ini seperti itu. Nah, ini ada Hello Pirates, Lemon Milk dan seterusnya. Nah, ini juga ada salah satu font dari mungkin dari Indonesia ya, ini ada Risalah Cinta ini, Bebas dan seterusnya. Oke, kita kembali. Lalu setelah kita sudah memilih font, langkah berikutnya adalah menjaga konsistensi desain. Nah, kenapa konsistensi desain itu penting? Nah, di sini adalah sebuah contoh ya, ini contoh aja. Ini adalah akun sosial media dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Memang kalau terlalu konsisten atau terlalu saklek gitu ya, akan terkesan kaku. Tetapi untuk awal konsistensi itu penting. Nah, seperti ini mereka punya desain pattern yang jelas. Nah, desain seperti ini. Ini tidak terus digunakan, tetapi bisa diperbaharui atau di-renewal setiap beberapa minggu atau beberapa bulan sekali seperti itu. Fit yang konsisten juga akan menambah kesan rapi dan estetis bagi audiens seperti itu. Langkah selanjutnya adalah istiqomah dan terjadwal. Nah, maksudnya apa istiqomah di sini? Ya, kalian ketika mengupload feed, posting gitu ya, itu diusahakan terjadwal sesuai dengan yang kalian rencanakan. Semakin terjadwal, maka audiens juga akan semakin sering untuk kembali ke akun sosial media kalian. Dan selanjutnya adalah yang terakhir ini, itu adalah mempelajari karakteristik audiens. Bagaimana kita bisa untuk menganalisa atau mempelajari karakteristik dari viewers kita atau audiens kita yang menonton sosial media kita. Contoh di sini di dalam Instagram itu ada yang namanya insight. Nah, insight ini digunakan untuk melihat siapa aja sih, misalkan yang mengakses akun kalian, apakah perempuan atau laki-laki. Di sini ya ada lokasinya juga. Mungkin di Indonesia age range ini artinya adalah usia berapa, gendernya, jenis kelaminnya apa. Kebanyakan yang mengakses kalian akun sosial media kalian itu perempuan atau laki-laki, itu bisa dilihat. Nah, dari hasil analisis ini kalian bisa untuk menentukan kalian mau posting seperti apa. Contoh kalau misalkan banyak yang perempuan, maka kalian pilih skema warna yang untuk feed yang selanjutnya mungkin skema warna yang agak lebih feminim seperti itu dan lebih ceria. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah 5 hal yang harus kalian pelajari sebelum kalian membuat sosial media. Oke, cukup. Nah, sekarang waktunya untuk tugas mingguan. Sebelumnya saya tidak memberikan tugas karena intensitas tugas yang cukup banyak. Nah, dalam 1 minggu ke depan
silahkan kalian untuk membuat dua produk. Yang pertama adalah logo dari produk yang kalian kembangkan. Yang kedua adalah buatlah slogan untuk melengkapi logo dari produk yang sudah kalian buat. Nah, seperti itu. Bila nanti ada pertanyaan silahkan bubuhkan di kolom komentar atau di Google Classroom. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.